Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Iskandar Pamungkas, mahasiswa program studi PJJ Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas implementasi Business Intelligence pada perusahaan manufaktur cup plastik. Fokus kajian saya adalah bagaimana data penjualan, produksi, pelanggan, dan pengiriman dapat diolah menjadi informasi yang mendukung keputusan perusahaan. Pembahasan dimulai dari tantangan bisnis, alur pengolahan data, contoh visualisasi laporan, sampai rekomendasi yang dapat diterapkan. Pertumbuhan belanja melalui platform digital membuat transaksi dan permintaan cup plastik semakin besar. Kondisi ini memberi peluang, tapi juga menimbulkan persoalan data penjualan, produksi, pelanggan, persediaan, hingga pengiriman sering berada pada sistem yang berbeda. Ketika data masih terpisah, penyusunan laporan menjadi lambat dan manajemen sulit memperoleh gambaran perusahaan secara utuh. Akibatnya, keputusan tentang kapasitas produksi, stok, promosi, dan distribusi dapat terlambat. Business intelligence diperlukan untuk menyatukan data tersebut menjadi satu pusat informasi. Dengan demikian, perusahaan dapat membaca perubahan permintaan lebih cepat dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang konsisten. Penerapan business intelligence dimulai dari sumber data seperti transaksi penjualan, produksi, persediaan, data pelanggan, dan pengiriman. Data tersebut kemudian diproses melalui ETL, yaitu Extract, Transform, dan Load. Data diambil dari setiap sumber, dibersihkan, diseragamkan, kemudian digabung. Tahap ini penting karena data mentah dapat memiliki format yang berbeda, duplikasi, atau kesalahan pencatatan. Setelah itu, data disimpan dalam data warehouse sebagai pusat data terintegrasi. Data selanjutnya dianalisis menggunakan tren, segmentasi, dan OLAP, lalu disajikan melalui dashboard. Hasil akhirnya adalah informasi yang dapat digunakan manajemen untuk menentukan produksi, pemasaran, pelayanan pelanggan, dan distribusi. Jadi, kualitas keputusan sangat bergantung pada konsistensi data sejak awal proses. Data pada bagian ini merupakan simulasi kajian untuk menggambarkan bentuk laporan tahunan yang dapat dihasilkan business intelligence. Dalam 1 tahun, perusahaan mencatat penjualan 15,7 juta cup dengan pendapatan sekitar 4,71 miliar. Pertumbuhan mencapai 18%, margin kotor 26%, dan ketepatan waktu pengiriman 93%. Volume penjualan meningkat dari 3,2 juta cup pada kuartal pertama menjadi 4,8 juta cup pada kuartal keempat. Informasi ini menunjukkan bahwa permintaan tertinggi terjadi menjelang akhir tahun. Perusahaan dapat menggunakan pola tersebut untuk menyiapkan bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan persediaan lebih awal sehingga peluang penjualan tidak hilang akibat keterbatasan kapasitas. Laporan kinerja produk menunjukkan bahwa produk terlaris belum tentu memberikan margin tertinggi. Cup 12 ons memiliki volume terbesar yaitu 5,5 juta unit dengan margin 25%. Produk ini penting untuk menjaga volume dan posisi pasar. Cup 16 ons memiliki volume 3,6 juta unit, tetapi marginnya paling tinggi yaitu 29%. Artinya, produk ini memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara itu, Cup 22 ons mempunyai volume dan margin paling rendah sehingga perlu dievaluasi. Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan dapat menjaga ketersediaan Cup 12 ons sekaligus meningkatkan promosi Cup 16 ons. Keputusan produk sebaiknya mempertimbangkan volume, pendapatan, margin secara bersamaan, bukan hanya melihat jumlah penjualan. Grafik ini menunjukkan hubungan antara peningkatan volume penjualan dan pendapatan. Pada kuartal pertama, volume 3,2 juta cup menghasilkan pendapatan sekitar 960 juta. Pada kuartal keempat, volumenya meningkat menjadi 4,8 juta cup dengan pendapatan sekitar 1,44 miliar. Dari sisi saluran penjualan, marketplace memberikan kontribusi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku konsumen menuju transaksi digital ikut mendorong penjualan perusahaan.
Namun, distributor dan pelanggan bisnis tetap penting karena mampu menghasilkan pembelian berulang dalam jumlah yang besar. Karena itu, perusahaan dapat mempertahankan marketplace untuk memperluas pasar sambil memperkuat hubungan dengan distributor. Data persaluran membantu perusahaan menempatkan anggaran pemasaran secara lebih tepat. Bisnis intelligence juga dapat membantu perusahaan memahami bahwa tidak semua pelanggan memberikan nilai yang sama. Pelanggan loyal hanya mencakup 30% dari jumlah pelanggan, tetapi menyumbang 48% pendapatan. Segmen potensial mencakup 25% pelanggan dan memberikan 27% pendapatan. Kelompok ini dapat diarahkan menjadi pelanggan loyal melalui promosi yang relevan dan pelayanan yang konsisten. Pelanggan yang sensitif terhadap harga dan pelanggan tidak aktif memberikan kontribusi lebih kecil sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda. Perusahaan dapat memberikan program penghargaan kepada pelanggan loyal dan penawaran yang lebih terarah kepada segmen potensial. Dengan segmentasi, promosi tidak lagi diberikan secara sama rata, tetapi disesuaikan dengan nilai dan perilaku pelanggan. Pemilihan moda pengiriman tidak cukup hanya berdasarkan biaya paling murah. Perusahaan juga harus melihat ketepatan waktu, resiko kerusakan, wilayah, volume, dan urgensi pesanan. Armada perusahaan memiliki biaya sekitar 42.000 per pengiriman dengan ketepatan waktu 96% dan kerusakan 0,8%. Pilihan ini memberikan keseimbangan yang cukup baik. Kargo lebih murah, sekitar 29.000, tapi ketepatan waktunya hanya 89% dan tingkat kerusakannya 1,8%. Kurir instan memiliki ketepatan waktu tertinggi, tapi biayanya juga paling mahal. Karena itu, kargo dapat digunakan untuk barang besar yang tidak mendesak. Sedangkan kurir instan untuk kebutuhan segera. Bisnis intelligence membantu perusahaan memilih moda sesuai karakteristik pesanan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 5 rekomendasi. Pertama, perusahaan perlu menambah kapasitas atau persediaan menjelang kuartal 4. Kedua, cup 12 ounce dipertahankan sebagai produk berjumlah besar, sedangkan pemasaran cup 16 ounce ditingkatkan karena marginnya lebih tinggi. Ketiga, strategi pelanggan difokuskan pada segmen loyal dan potensial. Keempat, moda pengiriman dipilih sesuai wilayah, volume, urgensi dan biaya, serta resiko. Kelima, perusahaan perlu mengaktifkan peringatan pada dashboard ketika penjualan menurun, stok menipis, atau pengiriman terlambat. Penerapan dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari integrasi data, kemudian dashboard, dan selanjutnya analisis prediktif. Tahapan ini membuat investasi lebih terarah dan sesuai kesiapan perusahaan. Sebagai kesimpulan, bisnis intelligence memberikan 3 manfaat utama. Pertama, data perusahaan dapat disatukan sehingga tersedia satu sumber informasi yang konsisten. Kedua, kinerja dapat dipantau lebih cepat melalui indikator dan dashboard. Ketiga, keputusan produksi, pemasaran, pelanggan, dan distribusi menjadi lebih terarah. Dengan demikian, bisnis intelligence bukan hanya alat untuk menghasilkan laporan, tetapi sarana untuk mengubah data menjadi dasar tindakan perusahaan. Kajian ini saya menggunakan data-data simulasi dalam menggambarkan penerapan pada perusahaan manufaktur cup plastik. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.